Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Ahmad Matulesi. Yang pertama, perlawanan rakyat Maluku di bawah Ahmad Matulesi. Sejak abad ke-17, perlawanan rakyat Maluku terhadap kompeni sudah terjadi. Namun, perlawanan yang dahsyat baru muncul pada permulaan abad ke-19 di bawah pimpinan Ahmad Matulesi, yang lebih dikenal dengan nama Patimura. Latar belakang timbulnya perlawanan Patimura, di samping adanya tekanan-tekanan yang berat di bidang ekonomi sejak kekuasaan VOC, juga dikarenakan hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya tindakan-tindakan pemerintah Belanda yang memperberat kehidupan rakyat, seperti sistem penyerahan secara paksa, kewajiban kerja belondong, dan penyerahan atap dan gaba-gaba. Yang kedua, adanya pemecahan guru-guru sekolah akibat pengurangan sekolah dan gereja. Hal-hal tersebut merupakan tindakan penindasan pemerintahan Belanda terhadap rakyat Maluku. Oleh karena itu, rakyat Maluku bangkit dan berjuang. Termasuk Presiden Belanda, Van den Burg, ikut terbunuh dalam pertempuran kemenangan atas pemerintahan kolonial Belanda, memperbesar semangat perlawanan rakyat sehingga perlawanan meluas ke Ambon, Seram, dan pulau-pulau lain. Di Hitu, perlawanan rakyat munculnya pada permulaan bulan Juni tahun 1817 di bawah pimpinan Ulupaha. Rakyat Maluku di bawah pimpinan Kapten Lukas Salano atau Aron dan Pati Saba. Perlawanan kaum Padri 1821 sampai 1838. Perang Padri melawan Belanda berlangsung 1821 sampai 1838, tapi gerakan Padri sendiri sudah ada sejak awal abad ke-19. Dilihat dari sasarannya, gerakan Padri dapat dibagi menjadi dua periode. Pertama, periode 1803 sampai 1821 adalah masa Perang Padri melawan adat dengan corak keagamaan. B. Periode 1821 sampai 1838 adalah masa periode Padri melawan Belanda dengan corak keagamaan dan patriotisme. Sejak tahun 1821, saat kembali 3 orang haji dari Mekah, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piajabang, gerakan Padri melawan kaum adat dimulai. Kaum Padri berkeinginan memperbaiki masyarakat Minangkabau dengan mengembalikan kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Padahal kaum adat justru ingin melestarikan adat istiadat warisan leluhur mereka. Adat yang selama itu dianut dan yang menjadi sasaran gerakan Padri adalah kebiasaan-kebiasaan buruk seperti menyambung ayam, berjudi, madat, dan minum-minuman keras. Terjadilah perbenturan antara kaum adat dengan kaum Padri. Kaum adat yang merasa terdesak kemudian minta bantuan kepada pihak ketiga yang semula Inggris kemudian digantikan oleh Belanda berdasarkan konversi London. Perang Padri melawan Belanda meletus ketika Belanda mengerahkan pasukannya menduduki Semawang pada tanggal 18 Februari 1821. Masa Perang Padri melawan Belanda dapat dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama, periode 1800 sampai 1821 adalah masa Perang Padri melawan adat dengan corak keagamaan. Yang kedua, periode 1821 sampai 1838 adalah masa Perang Padri melawan Belanda dengan corak keagamaan dan patriotisme. Sejak tahun 1821, saat kembali 3 orang haji dari Mekah, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piabang, gerakan Padri melawan kaum adat dimulai. Yang ketiga, periode 1830 sampai 1838 ditandai dengan perlawanan di kedua belah yang makin menghebat. 3. Perlawanan Pangeran Diponegoro dari 1825 sampai 1830. Pengaruh Belanda di Surakarta dan Yogyakarta semakin bertambah kuat pada permulaan abad ke-19, khususnya di Yogyakarta. Campur tangan Belanda telah menimbulkan kekecewaan di kalangan kerabat keraton yang kemudian menimbulkan perlawanan di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Sebab-sebab perlawanan Diponegoro antara lain sebagai berikut. Adanya kekecewaan dan kebencian kerabat istana terhadap tindakan Belanda yang makin intensif mencampuri urusan keraton melalui Put, Patih, dan Rejo.
(kaki tangan Belanda). B. Adanya kebencian rakyat pada umumnya dan para petani khususnya akibat tekanan pajak yang sangat memberatkan. C. Adanya kekecewaan di kalangan para bangsawan karena hak-haknya banyak yang dikurangi. D. Sebagai sebab khususnya ialah adanya pembuatan jalan oleh Belanda melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Pertempuran pertama meletus pada tanggal 20 Juli 1825 di Tegalrejo. Setelah pertemuan di Tegalrejo, Pangeran Diponegoro dan pasukannya menyingkir ke Dekso. Di daerah Pleret, pasukan Diponegoro dipimpin oleh Karta Pengalasan yang memiliki kemampuan yang cukup kuat. 4. Perlawanan di Kalimantan Selatan pada tahun 1859 sampai 1905. Perang Banjar 1859 sampai 1905, yaitu perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perang Banjar berlanjut selang 1859 sampai 1905. Menurut sumber Belanda, 1859 sampai 1863. Konflik Belanda sebenarnya sudah mulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan kekalutan semakin pada tahun 1785. Pangeran Nata yang menjadi wali putra mahkota mengangkat dirinya menjadi raja dengan gelar Sultan Tahmidullah II tahun 1785 sampai 1808 dan membunuh semua putra almarhum Sultan Muhammad. Pangeran Amir, satu-satunya pewaris tahta yang selamat, sukses melahirkan diri lalu mengadakan perlawanan dengan dukungan pamannya Arung Turawe, tetapi gagal. Pangeran Amir kakeknya Pangeran Antasari belakangnya tertangkap dan dibuang ke Sri Lanka. Sekian dari kami kelompok 7. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.